Apakah benar ada orang yang pernah menginjakkan kakinya di bulan? Dan apakah benar video yang beredar tentang pendaratan di bulan benar-benar dibuat di bulan? Tapi bagaimana kalau semua ini hanyalah kebohongan? Dan bagaimana kalau kita selama ini dibohongi oleh NASA dan pemerintah Amerika? Dan mari kita bahas dalam History Unlocked. Jadi ceritanya gini guys, pada 20 Juli 1969 Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menginjakkan kakinya di bulan. Kemudian disusul oleh Buzz Aldrin. Namun beberapa dekade setelahnya muncul pertanyaan besarnya nih. Benarkah Apollo 11 benar-benar sampai ke bulan? Atau semuanya ini hanyalah rekayasa dari NASA? Teori konspirasi pendaratan bulan adalah keyakinan bahwa misi pendaratan manusia di bulan seperti yang dilakukan oleh NASA sebenarnya dipalsukan dan tidak pernah terjadi. Teori ini muncul pertama kali pada tahun 1974 ketika Bill Kaysing menerbitkan bukunya yang berjudul We Never Went to the Moon yang menuduh bahwa Amerika Serikat memalsukan pendaratannya di bulan. Mereka yang mengatakan pendaratan di bulan ini adalah sebuah kebohongan karena ditemukannya 4 bukti. Bukti yang pertama adalah radiasi sabuk Van Allen. Apa itu radiasi sabuk Van Allen? Radiasi sabuk Van Allen itu adalah zona radiasi partikel bermuatan tinggi yang mengelilingi bumi ini guys, yang terbentuk akibat interaksi medan magnet bumi dengan angin matahari. Para pendukung teori konspirasi ini berpendapat bahwa radiasi di sabuk Van Allen ini terlalu berbahaya untuk dilewati oleh seorang astronot dan dapat menyebabkan dampak kesehatan yang sangat serius. Jadi analoginya seperti ini. Bayangkan bumi itu seperti bola magnet besar yang dikelilingi oleh 2 lapisan perangkap nyamuk listrik di udara. Nah, perangkap ini tuh menangkap dan mencerum nyamuk yang berterbangan di sekitarnya. Nah, nyamuk ini ibaratnya seperti partikel radiasi dari matahari yang berbahaya, dan perangkap nyamuk listrik seperti sabuk Van Allen ini guys, yang berfungsi untuk menangkap partikel berbahaya agar tidak langsung menyerang bumi. Jadi kalau kalian misalnya berdiri lama-lama di dekat perangkap nyamuk tersebut, kalian pasti akan tersengat listrik. Namun dibalik itu semua, NASA sendiri katanya telah memperhitungkan risiko ini dan menyatakan kalau dosis radiasi yang diterima astronot selama perjalanan melalui sabuk tersebut berada dalam batas aman. Kalau menurut kalian gimana nih dengan alasan NASA ini? Kita lanjut aja ke bukti yang kedua. Bukti yang kedua adalah tidak adanya bintang dalam foto atau video tersebut. Kalau kita percaya teori konspirasi, tidak adanya bintang dalam foto pendaratan di bulan ini bisa jadi bukti kalau pendaratan itu dibuat di studio guys. Kenapa ini mencurigakan? Bulan sendiri itu tidak punya atmosfer guys, dan seharusnya bintang menjadi terlihat lebih jelas kan? Di bumi, bintang kadang tidak terlihat jika langit terlalu terang atau tertutup oleh awan. Tapi di bulan, seharusnya bintang bisa terlihat lebih jelas kan? Anehnya, kalau di semua foto Apollo, tidak ada satupun bintang yang terlihat guys. Dan mendengar alasan ini, NASA bilang, itu adalah karena kamera mereka diatur untuk memotret permukaan bulan yang terang. Jadi, bintang yang redup tidak tertangkap oleh kamera. Tapi pertanyaannya gini, kalau benar-benar di bulan, kenapa NASA tidak mengambil satupun foto khusus bintang dari bulan? Jadi, apakah ini benar-benar terjadi di bulan atau cuma rekayasa guys? Kita lanjut aja ke bukti yang ketiga. Bukti yang ketiga adalah bayangan yang tidak konsisten pada beberapa foto pendaratan di bulan. Ini menunjukkan arah bayangan yang tidak seragam guys. Dan ini menunjukkan adanya lebih dari satu sumber pencahayaan, seperti di sebuah studio guys. Dan beberapa foto juga menunjukkan bayangan yang mengarah ke arah yang berbeda, yang dianggap sebagai indikasi penggunaan beberapa sumber cahaya di studio. Bayangan yang tidak konsisten dalam foto-foto pendaratan di bulan ini bisa menjadi bukti bahwa pendaratan ini hanyalah rekayasa di dalam studio. Dan asal kalian tahu aja, sumber cahaya utama di bulan hanyalah matahari. Jadi seharusnya semua bayangannya sejajar kan? Tapi dalam foto Apollo ini, bayangan astronot, bendera, dan batu tidaklah sejajar guys. Seolah-olah ada lebih dari satu sumber cahaya nih. Ini mirip sekali dengan kondisi di studio film yang menggunakan beberapa lampu sorot untuk menciptakan efek pencahayaan yang dramatis. Jika pendaratan benar-benar terjadi di bulan, seharusnya semua bayangannya sejajar karena hanya ada satu sumber cahaya, yaitu matahari. Tapi yang terjadi di sini justru sebaliknya guys. Bayangannya terlihat tidak konsisten, seolah-olah ada banyak sumber cahaya. Ini sangat mirip dengan kondisi pencahayaan di studio film, bukan di permukaan bulan. Apakah mungkin NASA menggunakan lampu studio untuk menciptakan efek pendaratan di bulan? Coba deh kalian pikirin. Dan kita lanjut ke bukti yang keempat. Dan bukti yang keempat adalah bendera yang berkibar. Jika kita melihat rekaman pendaratan di bulan ini guys, ada satu hal yang tampak aneh, yaitu bendera Amerika terlihat berkibar. Padahal kita tahu nih,
Kalau bulan tidak memiliki atmosfer dan tidak ada angin di sana. Di bumi bendera berkibar karena ditiup oleh angin. Tapi di bulan tidak ada atmosfer, tidak ada udara, tidak ada angin. Tapi kok bisa ya bergerak seperti itu? Kalau kita pakai logika, jika bendera ini benar-benar ditanam di bulan, seharusnya bendera itu tetap diam kan? Tapi NASA mengklaim bahwa gerakan itu terjadi karena astronot memutar tiang bendera saat menancapkannya. Dan tanpa atmosfer itu sendiri, kok bisa ya bendera itu bergetar lebih lama? Kok bisa ya? Gerakan bendera dalam rekaman Apollo memang sulit dijelaskan secara ilmiah. Jika kita percaya bahwa pendaratan benar-benar terjadi di bulan tanpa atmosfer dan angin, tidak ada alasan bagi bendera untuk berkibar atau bergerak setelah ditancapkan. Ini bisa menjadi salah satu bukti kuat bahwa pendaratan di bulan mungkin hanya dilakukan di sebuah studio di bumi dan bukan di luar angkasa. Meskipun teori-teori ini telah beredar luas, bukti ilmiah dan teknis juga ada yang mendukung bahwa pendaratan di bulan benar-benar terjadi. Dan klaim-klaim konspirasi tersebut telah dibantah oleh berbagai sumber terpercaya. Kalau menurut kalian, bagaimana guys? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Dan kalau ada, apa sih tujuan NASA melakukan hal ini? Dan sebagai renungan kalian nih, mengapa dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, tidak ada misi lanjutan ke bulan atau misi keluar angkasa lainnya? Coba deh kalian pikirin. Gua Azam Maulana, sampai jumpa di video berikutnya.